Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman di video yang ketiga mengenai Google Earth Engine untuk ilmu kelautan. Pada video yang ketiga ini kita akan berbicara mengenai tiga hal juga. Yang pertama klasifikasi multispektral, kemudian uji akurasi hasil klasifikasi, dan yang terakhir adalah layout. Oke. Baik teman-teman, silahkan kalian buka Earth Engine Code Editornya. Jangan lupa ini di halaman 19 pada modul, teman-teman bisa menyalin atau mengcopy scriptnya sampai di sini di klasifikasi, mulai dari part image sampai di klasifikasi. Salin, kemudian taruh di sini, paste. Nah, sudah ada di Engine Code Editor. Kemudian teman-teman bisa run. Gagal. Yang pertama, kegagalan ini disebabkan oleh ROI, Region of Interest is not defined in the scope. Oke, kita cari ya. Ini kita akan memetakan wilayah Kota Semarang. Kita bisa cari Semarang di sini. Semarang. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik. Secara otomatis tampilan beta akan mengarahkan ke Semarang, tapi dia belum terbentuk ROI-nya. Kita harus bikin dulu ROI-nya ya. Bikin ROI dengan menaruhkan poin ini, kemudian taruh di atas Kota Semarang, kemudian kita kasih nama ROI, enter. Sekarang kita run. Nah, sudah berhasil, sudah muncul citranya, tapi masih ada masalah di sini. Bangunan is not defined in the scope. Kita lihat kalau kita sudah pilih satu ROI di suatu lokasi tertentu, maka nanti citranya akan muncul cuman citra yang meliputi wilayah ROI tersebut. Berbeda dengan video sebelumnya atau tutorial sebelumnya, kita menampilkan citra seluruh dunia karena tidak memakai ROI ini ya. Sekarang kita bisa menampilkan hanya citra wilayah yang menjadi wilayah kajian kita. Selanjutnya kita selesaikan ini bangunan ini is not defined in the scope. Caranya adalah ini. Pertama kita harus membuat poin dulu. Kita ini geometry import, kemudian new layer. Nah, kita cari objek-objek berupa bangunan di sini ya. Cari objek bangunan. Oh ya, karena ini berguna sebagai sampel untuk klasifikasi multispektral, maka nanti jumlah sampelnya minimal 30 ya, untuk memenuhi kaidah statistik sampel. Cari 30. Nah, 30 ini. Kemudian geometrinya kita ubah namanya menjadi bangunan, enter. Jangan lupa pada bagian ini bangunan harus kita lakukan edit layer properties. Pilih roda yang bergerigi, kemudian masuk ke window ini, configure geometry import, dan kemudian diganti ke feature collection. Kita tambahkan propertinya adalah berupa tuplah, value-nya 0. Jadi di sini kita akan memakai 4 kelas: bangunan, air, vegetasi, dan sawah. Nah, setiap kelas ini harus kita beri properti dengan nama tuplah dan value-nya mulai dari 0. Sehingga kalau ada 4 klasifikasi, maka mulainya dari 0, 1, 2, dan 3. Itu ya. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk yang air. Jangan lupa ini di new layer. Kemudian cari air di sini. Klik di mana saja. Yang penting objeknya air.
tekan di namanya air, jangan lupa diganti lagi di dalam edit layer propertinya, feature connection, property, lah kemudian value nya 1 ya, karena tadi bangunan 0, kemudian air 1 karena kelas klasifikasi yang kedua berupa air bernilai 1 karena mulainya dari 0 bukan dari 1. Selanjutnya hal yang sama dilakukan pada kelas sawah dan juga kelas vegetasi. Oke, bisa ya teman-teman, cobain. Coba layer untuk yang sawah. Sawah. Sebelahnya 012. Kemudian nilaian lagi untuk vegetasi. Nah, oke. Kita sudah punya 4 kelas: bangunan, air, sawah, dan vegetasi, dan semuanya sudah terdiri dari 30 poin. Bangunan kurang 1 ya. Kita balik lagi edit bangunan, jangan lupa di select, kemudian tambahin 1 lagi. Nah, seperti itu. Dan semuanya telah kita edit layer propertinya dengan nama tuplah, value nya 0 sampai value 3 ya. Bangunan value nya 0, air value nya 1, sawah value nya 2, vegetasi value nya 3. Kalau udah demikian, kita bisa langsung run. Nah, inilah yang terjadi. Ini hasil klasifikasi multispektral pada citra landscape yang telah kita pilih di area Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Itu. Pertama saya jelaskan dulu untuk scriptnya. Jadi di line 1 sampai ke 7 kita melakukan pemilihan citra. Ini image collectionnya kita pilih set 8 tier 1 surface selectan. Kemudian kita lakukan filter bound atau pembatasan area liputan citra dengan berdasarkan ROI yang sudah ditaruh di import ini ya. Kemudian kita lakukan filter date, pilih tanggalnya, tanggal citra perekaman berapa sampai berapa. Kemudian kita lakukan short cloud cover dan first. Short cloud cover ini kita memilih citra dalam rentang waktu 1 Mei 2019 sampai 30 Juni 2019 yang paling bebas awan. Gitu ya, yang awannya paling dikit. Kemudian kita pilih first untuk tampil. Kemudian web center object berfungsi untuk mengarahkan peta pada area yang kita kaji. Kemudian map add layer berfungsi untuk menampilkan komposit warna dan juga visualisasinya. Untuk line ke 9 ke 10 ini kita membuat variabel kelas klasifikasi bangunan, merge air, merge sawah, dan merge vegetasi. Kita kan tadi bikin 30 poin yang tersebar di mana-mana di berbagai macam tempat. Nah, dengan fungsi merge itu digabungkan menjadi satu.
termasuk juga kita tadi udah mengubah ini geometri ya, dari geometri menjadi feature collection, dia udah gabung menjadi satu, bukan sendiri-sendiri lagi. Kemudian variable length line ke-12 sampai ke line 18 ini berfungsi untuk pemilih band mana saja yang akan kita klasifikasi. Dalam hal ini di line 8 kita pilih band 2 sampai band 7. Kemudian kita training variabel kelas tadi pada setiap band dengan perintah ini. Dan inilah yang perlu diperhatikan, kalau propertinya ini di line ke-15 berupa tuplak, maka di geometri import yang feature collection ini properti juga harus tuplak. Kalau namanya berbeda, maka nama yang ada di sini juga harus disesuaikan. Ya, seperti itu, jangan sampai keliru. Kemudian scale 30 sesuai dengan resolusi spasial Landsat, dan ini kita pilih metode klasifikasinya di line 20 ya. Dalam hal ini kita pilih metode klasifikasi random forest. Banyak pilihan metodenya ada di sini classifier. Nah, ini pilihannya banyak, bisa kita langsung praktekkan. Kemudian kita run. Cara untuk menjalankan klasifikasinya, perintahnya ini image, select band, select klasifikasi, select variabel ini, kemudian kita display pada gambar, pada peta ini supaya tampil ya. Oke. Ini adalah hasil klasifikasi random forest. Mari kita coba untuk hasil klasifikasi yang lain. Misalnya saja minimum distance. Minimum distance. Nah, seperti ini. Kalau warnanya udah jadi ungu, minimum distance ini berarti dia udah siap untuk di run. Nah, ini teman-teman dapat membandingkan dan dapat mengecek objek-objek ataupun hasil klasifikasi yang ada di masing-masing metode klasifikasi ya. Tentunya berbeda satu dan lainnya. Dan terkadang ada pula metode klasifikasi di Earth Engine yang membutuhkan parameter tambahan, sehingga kita harus mengadakan parameter tambahan itu agar dapat menjalankan klasifikasinya. Oke. Sepertinya itu dulu, kalian bisa mempelajari ini. Silakan dipelajari pelan-pelan, tidak usah buru-buru, dan dipraktekkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di kelas atau japri saya ya. Sekian dulu yang part 1. Untuk uji akurasi dan layout akan kita sampaikan setelah video ini. Oke, see you. Oke teman-teman, kembali lagi di video Google Earth Engine untuk ilmu kelautan yang ketiga. Sekarang kita masuk ke part 2 ya. Tadi udah dicobain klasifikasi multispektralnya. Gimana? Sulit? Mudah kan? Oke. Di part 2 ini kita akan berbicara mengenai pengujian akurasi dari hasil pemetaan yang udah kita buat. Oke. Kalian kan masih punya ini ya, skripnya. Jangan di clear script dulu, jangan di reset, tapi kita harus save ya. Save, partnya ditentukan, kemudian kasih nama klasifikasi multispektral. Nah, seperti itu. Kemudian kita menuju modul, kita salin script di halaman 22 di bawah bab uji akurasi hasil klasifikasi multispektral. Pada poin 3 ada tulisan salin script. Kalian bisa salin, kemudian paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian klik run. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada train dan test accuracy. Di sini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita membagi dulu ROI-nya. ROI kita kan tadi sekitar 120 ya, karena setiap kelas 30 dikali 4 kelas, jadi 120. Nah,
80% dari kelas tersebut kita buat sebagai sampel untuk membuat model. Sementara yang 20% sisanya kita jadikan sampel untuk menguji model. Nah, pilihnya gimana? Ini perintahnya. Jadi 80% menggunakan Earth Engine filter.lt. lt ini artinya less than. 80% kita ubah menjadi sampel untuk menguji, dan yang Earth Engine filter less than 20% kita jadikan sampel untuk melakukan pengujian akurasi. Oke, selanjutnya kita kasih perintah train akurasi dan langsung membuat conversion metricnya, dan hasilnya adalah ini 0,73 untuk metode klasifikasi minimum distance ya. Minimum distance. Nanti akan kita coba metode lainnya, apakah ada perbedaan, kita bisa lihat. Kemudian untuk yang test accuracy menggunakan rumus ini sampel tadi diujikan, maka nilainya 0,821. Semakin mendekati 1 maka itu menandakan 100%, sehingga kalau train akurasi di sini 0,73 kita bisa katakan train akurasinya 73%, sementara test accuracy-nya 82%. Gitu. Sekarang kita coba untuk mengganti metode klasifikasi ya, tadi kita balikkan ke random forest, lokasinya masih sama. Nah, ternyata lebih tinggi untuk yang train akurasi ya, sementara tes akurasi masih berjalan. Terkadang ada proses yang lama dan ada proses yang sebentar. Proses lama biasanya saking banyaknya sampel yang harus diuji sehingga dia masih muter terus seperti ini. Nah, ada pula 89. Ada pula proses yang lama karena hambatan sinyal. Di sini kita menggunakan random forest, train akurasinya 93% dan tes akurasinya 89%. Nah, dibandingkan dengan yang tadi minimum distance, tentunya teman-teman bisa menetapkan ya mana yang lebih tepat secara visual dan secara statistik, secara angka-angka ini. Pilihan metode akan mempengaruhi hasil yang diterima. Tentunya lebih dekat ke 100% maka dia akan semakin bagus pula. Oke, gitu teman-teman. Silahkan diuji coba dulu di laptopnya masing-masing. Kita akan melanjut ke part 3 dari video ketiga ini. Oke, see you. Halo teman-teman, jumpa lagi di part ketiga dari video ketiga klasifikasi multispektral, kemudian pengujian akurasi, dan sekarang kita layout. Gimana sih caranya melayout di Earth Engine? Ini dia, saya sampaikan. Sebelumnya, jangan di reset ya, dan jangan di clear script. Kita harus save dulu karena di sini masih ada tanda bintang, artinya belum save. Kita save dulu. Ya, udah hilang. Sekarang kita lakukan layout. Menuju modul di bab 2.3 halaman 23 juga. Pada poin ketiga, di sini ada tulisan salin script. Kita salin mulai tetapkan ukuran terus hingga ke bawah. Ini ke sini, Method Legend. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita run. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini legendanya udah muncul ya. Layoutnya sudah muncul di pojok kiri bawah ini. Yang merah merupakan bangunan, yang biru merupakan air, dan yang kuning merupakan sawah, sedangkan yang hijau adalah vegetasi. Apakah sudah sesuai dengan warna yang teman-teman tetapkan? Jika belum sesuai, di sini caranya. Jadi yang pertama, pada line 49 ini kita tentukan dulu ukuran dan letak legenda. Perintahnya ini posisinya bottom left, tetap teman-teman dapat ganti di area manapun di sekitar di sekitar map sini, di bawah code editor. Kemudian ini ukuran padding
8px dan 15px. Kemudian kita buat judul legenda ini ya, legenda di sini penetapan judulnya. Oke, setelah itu tampilkan judul ke panel dengan menggunakan Magic Add. Nanti dia masuk ke peta sini. Kemudian kita macro, kemudian kita warnai boxnya, kemudian langsung membuat label, mengembalikan panel dan memberi warna. Nah, di sini yang penting. Jadi kalau misalnya legenda ini belum sesuai dengan warna yang tampil di layar teman-teman, ini teman-teman bisa ambil kode warnanya dari sini, roda gerigi yang ada di layer, kemudian klasifikasi di klik. Nah, ini dipilih tanda yang berbentuk seperti pensil, kemudian ini di copy saja ke sini ya. Nah, itu. Kemudian ini dituliskan untuk mengganti palet yang ini. Ini sesuai sudah urutan seperti di line 102-103. Yang ini bangunan, yang ini air, yang ini sawah, dan yang ini vegetasi. Jika belum sesuai, maka teman-teman bisa mengubah yang ini dimasukkan ke dalam sini ya. Jangan lupa diawali dan diakhiri tanda petik karena dia berupa teks atau string. Tapi berhubung legenda ini sudah sesuai dengan pemetaan yang kita kerjakan, maka ini dihapus saja supaya scriptnya bisa jalan ya. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman menamai legenda di sini. Kalau misalnya mau ganti nama ya bisa menjadi bangunan 1 seperti itu, kemudian di run, nanti dia akan berganti di sini dan seterusnya. Kemudian tambahkan legenda, atau juga dapat di print pada konsol. Nah, ini dengan fungsi map add legend. Gitu ya. Sekali run sudah berhasil tampil. Gimana? Gampang aja kan layoutnya? Itu. Kalau misalnya teman-teman mau tampilan yang lebih besar, satu layar laptop atau satu layar komputer, bisa klik yang ini ya, toggle full screen view. Nah, seperti ini supaya bisa lebih luas lagi pandangannya. Ya, weldingnya masih agak berat. Oke, gitu ya teman-teman, selamat bereksperimen. Kita jumpa lagi di video yang keempat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.